300 juta paling gitu ya, atau less than that gitu. Itu benar banget. Even gitu ya teman-teman yang kuliah di Belanda gitu ya paling habis 500 sampai 700 juta dibandingkan dengan teman-teman yang kuliah di Amerika gitu bisa 3 miliar, itu udah berkali-kali lipat kan. Jadi sebenarnya aku sebenarnya mikir ya, karena ini pertanyaannya cukup sulit memang, tapi memang dia tuh pengen kita itu bisa memberikan dampak yang lebih besar tanpa mengecilkan teman-teman yang let's say mendapat lebih murah gitu ya. Kalau aku sih mungkin akan menjawabnya kayak gini. Misalnya contohnya kita harus punya strong proposition kenapa kita memilih suatu kampus jurusan tertentu yang lebih mahal itu. Let's say contohnya aku dulu aku dari Bank Indonesia gitu, terus kayak kenapa pilih di Columbia gitu, karena waktu itu aku membawa PON Indonesia ketika ada Amerika itu ya kayak bank kayak bahwa untuk belajar itu ya berasal dari sumbernya gitu. Nah, jadi spesialnya dari jurusan dan kampus kita itu di mana itu tidak ada di tempat lain gitu. Nah, waktu itu sentralnya itu kan di New York kan, di mana aku belajar terkait dengan public di bidang bahwa jurusan New York itu membuat mengajak kita di Mas Edi, mungkin kameranya bisa off biar agak lancar. Saya kira di tempat saya nih jaringannya, mungkin iya. Oh, Mas Edi malah keluar ya? Iya, malah keluar ya kayaknya. Tidak stabil. Ada jaringan, kendala jaringan ya. Mbak Zakia mungkin barangkali bisa menanggapi terlebih dahulu. Boleh. Terkait dengan pembiayaannya, mungkin teman-teman bisa sampaikan dari urgensinya, teman-teman pilih, kenapa teman-teman pilih program studi itu, kenapa teman-teman pilih di universitas itu. Mungkin dari ini, teman-teman kan pasti searching kan, kemudian apa saja sih keunggulan dari universitas tersebut, apa saja sih keunggulan dari program studi tersebut, sehingga itu tidak bisa didapatkan di kampus di dalam negeri gitu. Jadi itu teman-teman bisa list tuh, kemudian dari risetnya kan teman-teman yang tahu nih, dari ilmu-ilmu apa aja sih yang bakal dapat dari teman-teman yang lebih tahu. Kemudian dari situ, dari ilmu dan riset itu, apakah keluarannya nanti teman-teman bisa tuh dijadikan kontribusi gitu bagi pembangunan nasional, bagi orang lain gitu. Lebih ke urgensinya apa, teman-teman boleh list tuh. Terus kontribusinya nanti ketika sudah lulus itu gimana. Jadi teman-teman jual ke situ, karena LPDP ini kan juga gimana ya, karena mereka lihat selain lihat visi ke depannya, teman-teman juga harus jual nih bahwa LPDP ini kalau nerima saya sebagai awardee, LPDP ini nggak bakal rugi. Saya ini investasinya negara gitu. Jadi teman-teman harus bisa list itu sih. Itu sih menurut saya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Barangkali Mas Edi tadi melanjutkan. Iya. Tadi agak kepotong sedikit ya. Jadi benar sih. Jadi kita tunjukin kalau kita tunjukin kalau jurusan atau kampus yang kita tuju itu memang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Bisa jadi yang tadi aku bilang, kalau kita ngomongin research gitu ya, kita bisa bilang bahwa research itu udah
cuma ada di kampus itu. Dan resources atau peralatan atau sarana pendukungnya cuma ada di kampus itu. Sehingga saya merasa dan saya pahami bahwa investasi LPDP akan lebih besar, tapi untuk manfaatnya itu tidak fokus ke value kampus, dan kayak kita ngebandingin bahwa kuliah di Amerika atau kuliah di Ivy lebih bagus, tapi lebih fokus ke apa yang bisa manfaat ditawarkan setelah Mas Asbi. Kelihatannya jaringan di tempat Mas Edi ada gangguan kayaknya ya. Mas Hasbi juga kayaknya ya. Aku kayaknya udah. Oh, udah normal tadi. Ya. Ya. Mungkin, oh iya, sudah kembali ya. Mas Hasbi, silakan. Maaf ya, ini tiba-tiba saya yang lost connection juga nih. Ya, saya kira sudah ya tadi Mbak Zakia dan juga Mas Edi menanggapi pertanyaan dari Mas Bahrudin. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat ya, atau ada yang ditampilkan di share screen. Baik, ini dari Yonatan Yanggara. Bagaimana cara meyakinkan pewawancara mengenai rencana pasca kampus setelah nanti lulus maksudnya ya, kita bisa bekerja dalam salah satu dinas pemerintah sesuai dengan program studi yang dikirim begitu. Silakan Mas Edi atau Mbak Zakia, silakan. Ya mungkin maksudnya nanti setelah lulus gitu ya, setelah lulus dari pendidikan begitu, setelah selesai jadi alumni, maka bagaimana cara meyakinkannya begitu untuk rencana kita begitu. Biasanya ditanyakan juga sih, memang rencana ke depannya seperti apa begitu. Mbak Zakia atau Mas Edi, silakan. Sorry, keputus. Ya silakan Mbak Zakia dulu. Iya ya. Ya soalnya lagi perbaiki. Bagaimana cara rencana pasca kampus? Sebenarnya kalau mau meyakinkan pengacara wawancara ya, saya pribadi tuh pada saat wawancara saya nggak tahu nih mereka terkesan atau enggak dengan jawaban saya. Jadi pada saat wawancara mereka itu mukanya datar gitu kan. Jadi teman-teman saya itu bagaimana cara ngecek mereka terkesan atau enggak. Jadi setelah mereka yakin atau enggak dengan pertanyaan kita itu, biasanya bisa dicek tuh teman-teman pada saat teman-teman ini setelah pengumuman seleksi wawancara itu bisa tuh dicek teman-teman dapat nilainya berapa sih. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak lulus, itu bisa tuh dicek kenapa teman-teman nggak lulus. Ada poin evaluasi di situ. Misalkan poinnya itu 1000. Terus teman-teman nggak lulus nih. Nah, di situ ada evaluasinya. Misalkan kurang nih di organisasi atau kurang meyakinkan nih seperti tadi mungkin alasannya karena pasca kampus ya, rencana pasca kampus ya. Nah, itu bisa juga tuh jadi poin evaluasi di sana. Jadi tergantung sih sebenarnya, tergantung dari interviewernya. Karena memang kita nggak bisa ngelihat mereka yakin nggak sih dengan jawaban kita, kecuali pada saat pengumuman kelulusan nanti. Itu sih dari saya. Boleh mungkin Mas Edi tambahkan atau Ibu Ita. Kalau saya mungkin saya anjurkan lebih banyak kita konsisten saja dengan yang ditulis ya.
Jadi kalau memang di tulisan kita memang mau kembali ke dinas pemerintah dan mengabdi, itu positifnya bagus gitu. Berarti kita konsisten ya dengan apa yang kita tulis, dan saya yakin juga memang salah satu tujuan kan kembali ke Indonesia dan untuk mengabdi di tempat atau di wilayah yang di tempat kita mempropos sebelumnya. Jadi di Indonesia itu kan kembali di dinas maupun kembali di wilayah, karena di situ kita akan mengharapkan kita itu menjadi agent of change, di situ juga menjadi memberikan impact tadi ya kepada lingkungan dan kepada dinas mungkin atau instansi. Ini yang terkait dengan pertanyaan Yonatan ya. Ya kan kalau saya tidak keliru nih ya yang diminta Zakia untuk direspon. Begitu mungkin Mas Hasbi. Terima kasih. Makasih Bu Ita. Baik, terima kasih Karena Bu Ita, terima kasih Bu Ita, Mbak Zakia. Iya, saya masih belum kerja kan, jadi kayaknya Bu Ita lebih pasti jawab pertanyaan. Ya, mungkin beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya mungkin sudah cukup ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang ada, begitu. Mohon maaf kepada peserta. Pertanyaan selanjutnya mungkin, nah ini ada tips and trick nggak Kak tentang closing statement? Nah, silakan Mbak Zakia dan Mas Edi. Mbak Zakia atau Mas Edi, silakan. Apakah masih di dalam Zoom? Mbak Zakia, saya sepertinya. Mbak Zakia, silakan. Mungkin Mas Edinya lagi ini ada kendala jaringan. Closing statement ya. Iya. Saya jujur ya pada Zaman saat saya nggak ada, Mbak. Wawancara saya nggak ada closing statement sih. Oh sama ya, Tapi, saya juga dulu nggak ada closing statement juga. Ya, mungkin ada beberapa teman kali ya, karena interviewernya kan beda-beda. Pasti ada mungkin yang minta tentang closing statement. Teman-teman boleh nih buat dari sekarang closing statement-nya seperti apa gitu kan. Saya bingung juga nih kalau ngasih tips dan trik kalau tentang closing statement, karena saya memang dari pada saat saya dapat ini, apa sih namanya, list pertanyaan-pertanyaan gitu kan baik di internet tuh saya jarang ya yang adanya closing statement. Tapi teman-teman boleh nih di closing statement teman-teman boleh lebih menjual diri teman-teman lagi gitu, supaya wawancara nih closing statement itu kan supaya pewawancara itu lebih yakin gitu, dan teman-teman bahwa teman-teman ini layak jadi penerima beasiswa LPDP. Bisa tuh teman-teman dari personalnya atau apa yang teman-teman sudah lakuin, boleh ke kontribusi masa depannya kayak gimana, kontribusi sekarang sudah dilakukan seperti apa, kontribusi yang telah dilakukan seperti apa, itu boleh tuh dijadikan closing statement. Teman-teman boleh susun nih dari sekarang nih, menarik nih pertanyaan tentang closing statement, karena dari saya juga nggak ada dikasih pertanyaan ini sih, Mas Hasbi juga ya, tapi mungkin bisa jadi nih sekarang ada pertanyaan tentang closing statement ini supaya menguatkan atau meyakinkan nih bagi para pewawancara bahwa teman-teman layak jadi penerima beasiswa LPDP. Gitu dari saya, Mas Hasbi. Nah, mungkin aku pengen nambahin sedikit tadi closing statement. Jadi selain menunjukkan kelebihan atau hal yang bisa kita kontribusi aktif setelah mendapatkan beasiswa ini, kita juga bisa kayak men-summary apa yang kita rasakan atau experience kita selama proses interview. Nah, mungkin salah satu approach-nya adalah bagaimana selama interview kita bisa dapat banyak pelajaran juga dari diskusi tadi, dan saya rasa itu cukup membangun buat saya dari insight-insight yang diberikan oleh interviewernya gitu. Jadi pokoknya aku sih a firm believer bahwa kita harus menunjukkan aura positif bagaimana kita merespon suatu pertanyaan yang menekan kita, atau suatu momen di mana misalnya interviewernya bilang kayak, oh cara kamu salah atau kamu salah gitu. Jadi kita bisa menerima itu sebagai suatu knowledge baru gitulah. Nah itu bisa di summarize lagi ketika closing statement. Baik, terima kasih Mas Edi. Kita ekstra ya, teman-teman sangat antusias, jadi panitia memberikan waktu ekstra tambahan
untuk 3 pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan dari Adib Al-Falah ya, Mas atau Mbak begitu nih. Apakah baik saat ditanya menggunakan bahasa asing, tapi bagian tertentu kita nggak paham gitu ya, atau kurang menangkap gitu, kemudian minta izin untuk diganti ke bahasa Indonesia, atau ada solusinya begitu? Mbak Zakia sama Mas Edi silakan. Mungkin bisa Bapak menanggapi. Ya, Mbak Zakia, silakan Mbak Zakia. Ketika kita tidak nangkap pertanyaan, boleh-boleh aja sih diulang. Tidak masalah sih Mbak sebenarnya. Kalau minta diulang sama, lagi Mbak. Ya, pengalaman saya juga dulu gitu. Benar. Dulu di 2015 juga. Benar. Ketika kita nggak nangkep itu minta tolong mengulangi mungkin ya, tidak apa-apa. Tapi kalau ke replace kayaknya enggak ya, mengganti ke bahasa Indonesia gitu. Itu mungkin Mas Edi nih tadi bisa nambahin. Tapi kalau misalkan minta diulang lagi supaya lebih jelas kan, supaya kita bisa nangkep lagi, kita bisa boleh. Maaf Pak, pertanyaan aku boleh. Maaf Pak, pertanyaan aku bisa ulangi. Saya sendiri juga gitu dulu ya, minta mengulang begitu karena kurang menangkap. Beliau bertanya pakai bahasa Inggris begitu. Ya betul Mas Hapsi. Iya. Jadi mungkin ini kali ya. Ya kita bisa memposisikan ketika kita nanya orang, terus yang jawab itu jawabannya nggak nyambung. Itu lebih baik mana dibandingkan dengan kayak nanya orang, terus dia nanya balik. Maksudnya gimana ya? Apa bisa jelasin lebih dalam. Jadi emang kunci dari interview itu kita tuh harus empati. Ketika kita misalnya pengen respon gitu ya, kita harus bayangkan seandainya kita adalah di kursi interviewernya gitu. Let's say misalnya teman-teman kan mungkin pernah ya misalnya nanya ke adik teman-teman atau misalnya teman-teman ngajar anak SMA gitu. Imagine ketika teman nanya gitu ya, terus si anak itu nggak tahu. 2 opsi buat dia, nanya balik untuk klarifikasi, atau yang kedua dia tetap asumsi bahwa yang dia tangkap pertanyaannya adalah B, terus dia jawab dengan B. Yang mana yang akan dirasakan oleh kita akan lebih nggak enak gitu. Pasti yang konteksnya ketika kita nanya, dia nggak nangkep pertanyaan kita, terus dilanjutin jawabannya gitu. Nah, I think dengan point of view yang sama, kita bisa tahu bagaimana merespon kondisi seperti itu. Kita bisa dengan bebasnya untuk mengklarifikasi apa pertanyaannya gitu. Itu dalam konteks bahasa Inggris. Jadi misalnya, can you explain more or elaborate more about the question gitu, bisa dengan kayak gitu. Nah, kalau dalam kondisi kita pengen menjawab sesuatu, terus kita kesulitan dengan bahasa Inggris, it's okay juga. Kayak tapi izin dulu gitu, kayak misalnya kayak may I explain in bahasa to be better in explaining in details gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi menurut aku ya dalam konteks LPDP itu bukan suatu ujian bahasa Inggris, tapi bagaimana kita bisa make sense, memberikan suatu pertanyaan yang make sense, understandable, dan interviewernya itu juga merasa bahwa kita benar-benar paham dan mahir di bidang kita gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Makanya tadi biasanya mereka tuh akan ada satu pertanyaan yang harus pakai bahasa Inggris. Misalnya tell me about yourself, and everyone knows itu something yang udah kita prepare dan kita udah tahu banget ya tentang diri kita. Makanya mereka expect kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau bidang-bidang yang khusus atau misalnya something yang impromptu question, itu nggak masalah sih kalau misalnya kita menjawab pakai bahasa Indonesia dan kita izin dulu aja. Baik, terima kasih Mas Edi ya tanggapannya, sharingnya. Lanjut nih sepertinya pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Setelah selesai studi nanti rencana kontribusi atau kerja dulu nih gitu ya. Silakan Mas Edi atau Mbak Zakia. Mas Edi dulu deh. Gimana ya sebaiknya? Oke. Mungkin aku pengen nanya ke Erwin ya. Itu maksudnya gimana? Maksudnya mengapa kamu merasa bahwa rencana kontribusi kamu tuh beda dengan kerjanya gitu? Mungkin bisa dielaborate kayak apa yang kamu pikirkan dengan rencana kontribusi itu, terus apa yang kamu maksud dengan kerja. Jadi kita bisa lebih spesifik jawabnya. Oh iya Mas. Ini kan saya fresh graduate nih, belum ada gambaran kerja, mau kerja apa setelah misalnya
studi masternya nanti. Biasanya kalau misalnya saya gambarkan di essay saya kemarin itu, saya bilangnya gini, rencana kalau habis studi itu saya mau nyari NGO, karena saya kan mau rencana bangun NGO, itu mau kerja di NGO dulu yang relate sama bidang yang mau saya kembangkan juga, supaya saya dapat sedikit experience dan juga untuk kembangkan NGO saya. Itu yang saya jelaskan, Mas. Kira-kira bisa menjawab pertanyaan tadi saya itu atau gimana, atau ada saran yang lain? Terima kasih. Oke. Nah, itu dari situ kan udah lumayan jelas ya. Jadi kamu bisa, jadi gini, even bekerja untuk NGO itu bisa menjadi rencana kamu setelah pulang studi. Rencana setelah pulang studi kan ada short term, ada medium term, ada long term ya. Meskipun nggak dibilang gitu kan kalau di panduannya. Cuman kayak it's good kalau kamu udah tahu apa the short termnya gitu. Setelah let's say lulus studi nih 2023, kamu tuh mau ngapain langsung. Nah, you can explain di dalam esainya itu, kalau kamu berencana untuk bekerja dulu di NGO karena kamu merasa kamu perlu top up dulu nih dari knowledge sama skill gimana cara mengelola NGO dari best practice-nya. Baru in the medium term, kayak 3 tahun, 5 tahun setelah itu, saya mulai menginisiasi membentuk NGO saya sendiri gitu. Dengan bekal knowledge teoritis yang saya dapatkan di kampus yang saya tuju, dan juga experience professionals dari bekerja 3 tahun itu gitu. Terus kamu paling sebutin kenapa, semakin spesifik semakin baik gitu. Meskipun nanti kejadiannya beda nggak masalah, tapi it means that you have already done your research gitu and prepare. Contohnya misalnya kamu misalnya pengen buat NGO di bidang misalnya konservasi lingkungan gitu. Makanya saya nanti rencana bekerja di NGO di bidang konservasi lingkungan ini karena mereka itu mengadvokasi hal yang sama dan mereka itu bisa punya tim yang cukup strong di bidangnya. Saya pengen tahu apa yang membuat mereka itu sustainable, apa yang membuat mereka itu bisa mengattract good talent untuk kerja di NGO itu, kayak gitu. Tapi kalau kamu bilangnya kerja misalnya pengen KLN di luar negeri, ya definitely itu bukan sesuatu yang kamu bisa ceritakan gitu. Di dalam storyline kamu gitu. Karena memang dalam hal itu kita udah cukup strict ya, kalau nggak salah LPDP tidak mengenable kita untuk kerja di luar negeri dulu, kecuali di beberapa institusi internasional ya, kayak UN, World Bank, IMF kalau nggak salah, mungkin ada beberapa yang lainnya. Itu sih paling Erwin. Thank you Mas Edi, membantu sekali, serius. Thank you. Mbak Zakia, mungkin ada tambahan, silakan Mbak Zakia. Sedikit aja sih, benar sih kata Mas Edi tadi, bekerja itu juga bagian dari kontribusi, apalagi bekerja di Indonesia. Maaf ini berisik teman-teman karena pos saya lagi diperbaiki bagian atasnya. Tapi ada beberapa case juga yang memang mereka tuh untuk misalkan di kuliah di luar negeri, ya saya pernah baca tuh mereka diperbolehkan magang dulu 1 tahun gitu, tapi dengan approve dari LPDP sih itu pastinya, dan mungkin pembiayaannya juga nggak ada ya, cuman maksimal itu 1 tahun untuk nambah pengalaman sebelum kembali ke Indonesia. Itu sih dari saya Mas.